إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Ya, kita akan masuk ke materi Tauhid 2B ya. Kemarin Tauhid A di SMA Negeri 5 Bandung. Sekarang insya Allah kita masuk ke materi Tauhid 2B, yaitu masih membahas tentang kartu andalan seluruh dunia akhirat ini ya, insya Allah. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu pembukaan dari materi ini insya Allah. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman semua, teringat dengan sekitar 8 tahun yang lalu, punya adik-adik mentor yang awal. Adik mentor tersebut tidak lain adalah kakak ipar Arizal sendiri, namanya Gazi Azari Sudrajat, beserta teman-temannya dari SMA Negeri 5 Bandung yang sekarang udah lulus dari kuliah, alhamdulillah. Ingat ketika ngajarin mereka tadabbur Al-Quran, ayat-ayat ini, ngebaca ayat di surah 42. Di situ ada ayat yang indah banget ya, surah 42, surah Asy-Syura. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Ini ada di halaman keempat dari surat Asy-Syura, surah 42. Allah berfirman apa tadi? Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dan ayat selanjutnya luar biasa banget. Kata Allah, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli. Dan Dia Allah mengabulkan doa dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah akan menambah dari karunia-Nya. Teman-teman, kalau kita minta sesuatu ke Allah, Allah itu akan ngasihnya, bukan cuma yang kita minta, tapi akan Allah tambah dari karunia-Nya. Maka di sini akan awali kisah dari seorang manusia yang luar biasa.
manusia yang nggak pernah bertemu Nabi SAW, karena udah meninggal duluan sebelum Nabi SAW diutus. Namanya adalah Zaid ibn Amr. Ini yang Ariza broadcast di timeline. Zaid ibn Amr itu siapa? Zaid anaknya Amr, dan Amr itu siapa? Amr itu adalah adik dari Al-Khattab. Sedangkan Al-Khattab itu siapa? Ayahnya Umar. Jadi Umar ibn Al-Khattab, Umar punya ayah namanya Al-Khattab. Al-Khattab ini punya adik namanya Amr, dan Amr punya anak, sehingga Zaid ibn Amr adalah sepupunya Umar ibn Al-Khattab. Zaid ibn Amr adalah seorang manusia yang hidup di zaman jahiliyah, dan dia termasuk di antara orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Walaupun di situ orang-orang penuh dengan kemusyrikan, bagaimana di Mekah itu orang-orang ya, selain dosa mereka menyembah berhala, mereka tuh udah tingkatan maksiat yang tertinggi dari semua kaum. Jadi Quraisy udah melakukan dosa yang di semua dosa yang ada di seluruh zaman dulu sampai zaman sebelum Quraisy, itu Quraisy udah punya dosanya. Dari perzinahan yang udah benar-benar menjijikan, dari ribanya, dari sihirnya, dari menyembah berhalanya, semuanya maksiat, makan bangkai, makan babi. Sedangkan Zaid bin Amr termasuk manusia yang paling benci dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun belum datang tuh Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya yang bersih mendorong dia untuk membenci kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, awalnya Api menyampaikan dulu hadis yang derajatnya hasan ya, dari Jabir bin Abdullah, di mana Nabi SAW bersabda, dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang diri. Dia, yaitu Zaid bin Amr, dibangkitkan di hari kiamat seorang diri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia adalah umat tersendiri, umat yang memang gak ada nabi yang diutus kepadanya, tapi dia beriman kepada Allah, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat seorang diri. Dengerin baik-baik, hadisnya sahih atau hasan, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku telah melihatnya, yaitu Waraqah bin Naufal. Tahu Waraqah bin Naufal? Sepupunya Khadijah. Sebagian riwayat adalah pamannya Khadijah. Jadi emang di sini sepupu dan paman itu bisa dilihat dari dua sisi. Nggak mau ngebahas masalah nasab, tapi yang jelas kita ambil salah satunya. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah yang beragama Nasrani, yang ketika Nabi SAW di Gua Hira itu diturunkan wahyu, beliau menggigil langsung minta kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Setelah tenang dibawa ke Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal apa? Itu adalah namus Jibril yang diturunkan kepada Musa. Andai aja aku masih muda ketika kaummu mengusirmu, niscaya aku akan ngebantu kamu dengan bantuan yang sangat kuat. Itulah Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani Kristen tapi yang masih murni Kristen, yang memegang agama tauhid, yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau ditanya di mana Waraqah bin Naufal di akhirat kelak, dan Nabi SAW bersabda, sungguh aku melihatnya mengenakan pakaian putih, dia berada di antara dua bagian dalam surga, dan dia memakai kain sutra yang tipis. Kemudian beliau ditanya tentang Zaid ibn Amr, dan beliau bersabda, dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat seorang diri. Kemudian beliau ditanya tentang Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, aku mengeluarkannya dari kesengsaraan jahanam menuju bagian yang lebih ringan darinya. Jadi Abu Thalib itu berada di dasar neraka jahanam. Kemudian karena Abu Thalib dulu saking banyak bantuannya kepada Nabi SAW, sehingga diizinkan untuk memberi syafaat kepada orang kafir ini, dibawa dari jahanam naik ke neraka yang paling ringan, tapi nggak bisa keluar dari neraka. Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian habis itu beliau ditanya tentang Khadijah. Masya Allah, ini indah banget ya. Beliau ditanya tentang istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah. Dan beliau bersabda, kan para sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana tentang Khadijah? Beliau meninggal sebelum banyak hukum-hukum Allah diturunkan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya
Aku melihatnya berada di sungai di surga, di sebuah rumah yang terbuat dari benang emas dan perak. Tak ada hiruk pikuk di sana, tidak pula ada keletihan. Maka kita akan ngebahas secara rinci atau secara global tentang sahabat ini, Zaid ibn Amr, yang subhanallah teman-teman semua, ketahuilah Zaid ibn Amr ini dalam kondisi kaumnya musyrik, beliau pernah berkata kepada kaum musyrikin, beliau seorang diri, beliau belum diutus Rasul SAW, tapi beliau karena hatinya masih lurus, beliau membenci kemusyrikan, beliau membenci makan berhala dan menyembah berhala dan makan bangkai. Benar, orang-orang di situ makan berhala, iya. Ada sebagian sahabat yang ngebuat berhala dari kurma, kemudian dimakan sendiri itu berhalanya. Ya itulah saking bodohnya orang-orang Quraisy dulu sebelum diutus Nabi SAW, mereka makan Tuhannya sendiri. Dan Zaid bin Amr dia benci dengan seluruh perbuatan tersebut. Akhirnya Zaid ngomong apa coba? Wahai kaum Quraisy, demi Allah kalian telah mengetahui bahwasanya ajaran kalian ini adalah ajaran yang sesat dari ajaran Nabi Ibrahim. Jadi bukan agama Nabi Ibrahim yang murni lagi, tapi kalian telah menyesatkan agama Nabi Ibrahim. Jadi udah jauh dari agama murninya Nabi Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat? Kenapa? Karena di Ka'bah itu dikelilingi dengan berhala dari batu, kemudian ngelilingin tuh ya berhalanya. Kenapa kita mengelilingi batu-batu tersebut? Wahai kaumku, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan kita bukan apa-apa. Jadi di situ Zaid bin Amr ngomong tuh ke beberapa orang Quraisy seperti itu, dan akhirnya Zaid bin Amr pergi ke negara Syams untuk mencari agama Nabi Ibrahim yang masih murni. Ya, tapi kemudian nyampe di Syams belum nemu. Yang ketemunya justru malah sama seorang pendeta, tapi pendeta ini masih menyisakan ajaran-ajaran lurus dari agama sebelumnya. Akhirnya pendeta ini bilang apa? Agama yang kau cari sudah tidak ada lagi sekarang. Namun pulanglah ke Mekah, karena di sana akan muncul seorang nabi yang akan memperbaharui agama Nabi Ibrahim. Pergilah, lalu berimanlah kepadanya dan ikuti ajarannya. Ketika Zaid masih berada di perjalanan menuju Mekah pulang, beliau pulang dengan harapan bisa bertemu dengan Nabi SAW. Namun takdirnya di tengah jalan ada Arab Badui. Akhirnya disakiti, dibunuh. Zaid bin Amr dibunuh. Dan sebelum mati, Zaid bin Amr berdoa, Ya Allah, jika memang Engkau tidak memberikan kebaikan ini kepadaku, maka berikanlah kebaikan ini kepada anakku. Zaid bin Amr yang rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW, beliau berdoa, Ya Allah, kalau emang aku nggak bisa ngedapetin hidayah ini, maka biarkan anakku mendapatkan hidayah. Ini doanya. Dan apa yang titik beratkan di doa Zaid bin Amr ini teman-teman semua? Zaid bin Amr cuma berdoa agar anaknya dapat hidayah, agar anaknya merasakan indahnya Islam. Tapi Allah bukan cuma mengabulkan doa itu, tapi Allah menjadikan anak Zaid bin Amr sebagai salah satu manusia yang dijamin surga, termasuk 10 di antara sahabat Rasul SAW yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi SAW lagi di atas gunung, kemudian gunung itu bergetar dan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, dan beliau pun menyebutkan Sa'id ibn Zaid di surga. Bayangin, Zaid ibn Amr berdoa kepada Allah, Ya Allah, jikalau Engkau tidak memberikan kebaikan itu kepadaku, kebaikan Islam itu kepadaku, maka berikanlah kebaikan tersebut kepada anakku. Ternyata Allah kabulkannya apa? Zaid bin Amr walaupun belum masuk agama Nabi Muhammad SAW, tapi Zaid bin Amr tetap sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Kedua, anaknya masuk Islam. Ketiga, bukan cuma anaknya masuk Islam, tapi anaknya dijamin masuk surga, dan termasuk 10 di antara sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Allah membaca doa ini, jadi ingat kepada kondisi kita semua yang penuh dengan dosa dan maksiat. Buat teman-teman semua,
doalah ke Allah. Siapa tahu kalau misalnya kita minta, ya Allah ampuni dosaku, mungkin Allah, dan pasti Allah bukan cuma ngampuni dosa kalian, tapi Allah ngasih kalian karunia lebih. Saat kalian minta, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang masa lalu, mungkin Allah akan, bukan mungkin, sekali lagi, Allah pasti akan ngampuni dosa kalian, dan Allah akan nambah karunianya. Mungkin kalian pinginnya jadi orang-orang muslim yang biasa aja, tapi ternyata setelah kalian tobat dari dosanya, kalian dibuat jadi pandai agama, kemudian jadi bisa menyebarkan agama. Itulah karunia Allah yang lebih. Saat kalian butuh sesuatu, mintalah ke Allah, niscaya Allah bukan cuma akan mengabulkan doa yang kita minta, tapi Allah akan nambah. Inilah ayat tadi, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan dialah Allah yang mengabulkan doa dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah akan tambah karunia dari sisinya. Dan bagi orang-orang yang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Dan teman-teman, sering-sering doa ke Allah. Yang belum bisa ninggalin maksiat, doa. Walaupun kita maksiat lagi besok, tapi doa dulu aja. Doa ke Allah, minta sungguh-sungguh, ya Allah, Kau tahu keinginanku untuk menjauhi dosa ini, ya Allah, ku mohon ya Allah, beri kemampuan untuk menjauhi dosa ini. Insya Allah bukan cuman Allah akan menjauhi kalian dari maksiat, tapi Allah pun akan membuat kalian cinta dengan amal soleh. Ya, insya Allah, semoga kita semua bisa mendapati karunia Allah tersebut. Jangan cuma minta maaf, mintalah kepada Allah untuk dilindungi dari api neraka. Niscaya Allah bukan cuma mengabulkan doa tersebut, bukan cuma kalian dijauhi dari neraka, tapi kalian akan masuk surga. Mintalah kepada Allah untuk masuk surga. Niscaya Allah akan ngebuat kalian bukan cuma masuk surga, tapi kalian bisa masuk surga bergandengan tangan dengan Rasulullah SAW. Mintalah ke Allah untuk masuk surga di tingkatan Firdaus. Niscaya Allah akan kabulkan buat kalian, bukan cuma masuk Firdaus, tapi kalian bisa melihat wajah Allah di hari kiamat, yang mana itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya. Doa, doa. Yang belum bisa taat, doa. Yang belum bisa jauhin dosa, doa. Insya Allah. Nah, di sini teman-teman semua, Abi ngajarin satu tawasul. Tawasul itu artinya perbuatan yang bisa membuat doa kita makin besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Mungkin kita sekarang kalau doa langsung, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian kita doa, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini, tapi kita melupakan ada cara doa yang membuat doa kita jadi makin mantap, yang makin besar kemungkinannya akan dikabul, yaitu ngelaksanain tawasul ini. Bagaimana cara tawasulnya? Yaitu membaca doa ini. Kita pertama salawat dulu, ya, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa doa itu artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, karena sungguh aku telah bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dirimu saja, yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca doa ini sebelum dia berdoa, maka doanya pasti akan dikabulkan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Sekarang lebih gampang, lebih per kata-kata aja, biar teman-teman mungkin yang mau nyatet bisa nyatet, ya. Allahumma inni, Allahumma inni, ya Allah sungguh, ya Allah aku ini, as'aluka, memohon kepadamu, bi anni, dikarenakan aku, bi anni ashhadu annaka,
dikarenakan aku telah bersaksi bahwasanya engkau anta. Ulangin lagi, gak usah diterjemahin aja ya, sekarang langsung aja Arabnya tapi per kata-kata. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti insya Allah bisa diulang rekamannya. Baca ini tuh sebelum kalian doa tuh, dari dulu pengen minta ke Allah ya. Pas pertama kali Allah beri hidayah tuh pas di Australia tuh sering minta ke Allah, dan pingin banget kalau doa dikabulkan. Cari hari Jumat sore tuh teman-teman coba ya, sekarang sambil ngedengerin ceramah Arizal gini, sambil ya baca doa, tapi doanya bisa kok sambil ngedengerin ceramah, sambil teman-teman istighfar dan minta ke Allah ya, diulang-ulang tuh. Allah, matikan aku dalam kondisi taubat, matikan aku dalam kondisi syahid, matikan aku dalam kondisi taubat. Gak apa-apa sambil dengerin ceramah kalian ngomong gitu dengan berbisik, Allah ngedenger dan kalian insya Allah masih bisa konsen. Apalagi Jumat sore. Jumat sore itu ada waktu di mana ba'da asar, ada waktu di mana kalau kita doa pasti Allah kabulkan, dan waktunya cuma segini. Kita nggak tahu segini yang dimaksud itu apa, tapi yang jelas ada momen-momennya ya. Tapi kalau teman-teman mengedengerin ceramah dengan sungguh-sungguh pun insya Allah Allah akan ngasih teman-teman hal yang di luar dari apa yang teman-teman minta, jauh lebih bagus insya Allah. Mari kita sekarang masuk ke materi inti ya. Alhamdulillah 20 menit awal teman-teman bisa ngedengerin dengan baik. Maka sekarang mau ngebaca langsung ulang. Teman-teman, kenapa materi ini dijudulin dengan kartu andalan? Karena kita udah ngebahas satu hadis tentang kartu, bukan tentang hukum main kartu, bukan, tapi satu hadis tentang kartu bitaqah, yaitu pada hari kiamat kelak. Oke, ya, pada hari kiamat kelak Allah akan menspesialkan salah seorang dari hambanya ya. Di sini hadis ini riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan gharib, disahihkan sama Al-Hakim, disahihkan sama Imam As-Suyuti dan Ahmad Syakir. Di sini Nabi SAW bersabda, sungguh Allah akan mengistimewakan seorang laki-laki dari umatku di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Lalu Allah akan membukakan atasnya 99 catatan amal, di mana masing-masing catatan lebarnya sepanjang mata memandang. Maksudnya catatan dosa ini. Bayangin ya kalau misalnya catatan sejauh mata memandang yang semuanya tulisannya dosa. Masya Allah. Kemudian Allah akan berkata kepada orang ini, apakah engkau mengingkari sesuatu dari ini? Ini semua kan dosa-dosamu gitu. Ada yang diingkari nggak dari catatan ini? Dan hamba ini bilang, Allah berfirman, adakah sesuatu yang kau ingkari dari catatan ini? Apakah malaikat-malaikatku menzolimi dirimu? Kemudian orang itu berkata, tidak ya Rabbi. Maka Allah berfirman, apakah engkau memiliki kebaikan di sisi kami? Maaf sekali lagi, Allah berkata, apakah engkau memiliki alasan atas dosa-dosa yang kamu lakukan ini, gitu maksudnya ya. Apakah engkau memiliki alasan atau engkau memiliki sebuah kebaikan? Arif nggak apa-apa, nggak usah streaming itu ya, insya Allah udah cukup sama ini. Jazakallah khairan akhi ya. Apakah engkau memiliki alasan? Apakah engkau memiliki kebaikan? Dan orang ini bilang, tidak ya Rabbi. Dia ngerasa udah gak ada kebaikan deh. Coba dosanya 99 catatan sejauh mata memandang, udah aku gak punya kebaikan apa-apa. Dan ternyata hamba ini bilang apa? Dan ketika dia bilang tidak, Allah berfirman, sungguh engkau memiliki kebaikan di sisi kami, kata Allah. Tidak ada kezaliman pada hari ini terhadapmu. Maka dikeluarkanlah selembar kartu. Dari 99 catatan dosa itu dikeluarin satu kartu yang berisi tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian orang ini berkata, ya Rabb, apa ini kartu ini dibandingkan dengan dosa yang banyak itu? Kemudian Allah berfirman, kamu nggak akan disakiti pada hari ini. Dan kemudian ditimbang di daun timbangan, ternyata
kartu yang tulisannya la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosanya yang 99. Akhirnya dia masuk surga tuh. Padahal dia cuma punya itu, kalimat la ilaha illallah aja masuk surga. Tapi teman-teman semua, jangan sampai terlena dengan hadis ini. Oh, berarti kan kalau gitu mending sekarang kita banyak beramal dosa aja. Menjelang mati kita ngomong la ilaha illallah kan berarti udah punya catatan kebaikan tersebut. Maka jawabannya boleh. Hah? Bolehnya kalau kalian kafir. Kalian kafir, ngelakuin maksiat semuanya deh. Maksiat dilakukan, menjelang mati syahadat. Insya Allah itu jadi orang ini. Mau nyoba murtad dulu gitu. Nauzubillahi min dzalik, gak bisa. Kalau teman-teman ngelakuin ini ya, misalnya saya mau ngelakuin maksiat dulu. Kalian muslim. Kalau kalian ngebaca syahadat itu nggak ngebuat dosa-dosa kalian jadi hapus. Yang ngebuat dosanya jadi terhapus tuh kalau orang kafir, mereka baca syahadat masuk Islam, dihapus semua dosanya. Tapi kalau kita orang Islam ngelakuin dosa banyak terus kita bilang la ilaha illallah, itu nggak ngahapusin dosa-dosa kita. Jadi hadis ini, maksud hadis ini adalah pertama untuk orang-orang yang seperti tadi. Ada yang tahu contohnya siapa? Orang yang hidup di zaman-zaman sekarang. Insya Allah, walaupun nggak bisa memastikan, tapi insya Allah ini orangnya mudah-mudahan termasuk yang di sini. Ada yang tahu siapa? Hah? Ayahnya Abdurrahim Green, 96 tahun, agnostik. Agnostik itu antara percaya Allah dan tidak. Jadi antara ada dan tiada gitu Tuhannya ya. Ragu. Dia 96 tahun agnostik. Beberapa hari sebelum meninggal, Abdurrahim Green lagi banyak agenda ceramah di luar negeri. Akhirnya datang dulu ke ayahnya yang Masya Allah, kalau teman-teman ngelihat wajah ayahnya tuh, maaf ya bukan ngejek, tapi maaf ini udah kayak tengkorak aja. 96 tahun udah keriput banget, udah nggak ada giginya. Dan itu divideokan bagaimana dia ngucapin asyhadu la ilaha illallah. Dia baca syahadat tuh, terus meninggal. Mudah-mudahan ini termasuk orang itu. Dan dia dulu adalah pemilik bank di Mesir. Jadi bayangin hartanya riba semua gitu ya. Terus kafir, menjelang mati syahadat, insya Allah bisa termasuk orang ini. Atau yang pasti masuk orang ini insya Allah adalah seorang sahabat Nabi SAW. Namanya siapa coba? Yang mati di perang Uhud, Usairim kalau nggak salah ya. Usairim ini dia nggak senang sama Islam. Suatu saat Usairim perang tapi di barisan kaum muslimin. Dia kafir tapi dia perang di barisan kaum muslimin. Habis itu datang ke Nabi SAW. Dan para sahabat nanya, "Ai kamu teh perang di barisan kaum muslimin itu karena faktor kesukuan, karena kamu membela sukumu ya, tribe teh apa? Suku ya, sukumu, atau kamu emang karena cinta sama Islam?" Dia bilang, "Karena emang aku pingin Islam," gitu ya. Akhirnya syahadat di depan Nabi SAW. Setelah syahadat perang mati. Kata Nabi SAW, dia ini amalnya dikit tapi balasannya banyak. Dia mati dalam kondisi nggak pernah sholat. Dia baru masuk Islam terus mati dia di jalan Allah. Masya Allah. Insya Allah orang ini termasuk ke dalam hadis ini. Adapun kita, hati-hati. Kita belum tentu masuk, bukan belum tentu, sangat kecil kemungkinannya termasuk orang ini. Kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi yang jelas teman-teman, mari kita pahami dulu nih ya. Ada yang bisa mendefinisikan apa arti iman? Acungkan tangan. Iman. Apa itu iman? Sebelum tunjuk. Ya. Sakti. Salah sendiri wajahnya udah kayak nggak mau ditunjuk. Nunjuk orang yang nggak mau ditunjuk ini. Oke, sakti. Nggak apa-apa, sakti salah juga. Ini emang nggak baik ya. Kalau lagi ngajar itu nggak bagus kalau nunjuk-nunjuk orang gitu. Karena Ariza bukan pengajar yang bagus, makanya Ariza lakukan ini. Oke. Nggak apa-apa, sakti kalem ya. Tahu nggak sakti arti dari iman? Meyakini. Iya, meyakini. Meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu. Benar, sesuatu yang diimani. Oke, meyakini dengan benar sesuatu yang diimani. Oke, ya itu definisi iman menurut sakti. Kalian tahu iman bahasa Inggrisnya apa? Faith. Kalau TH itu dibacanya S gitu ya. Masya Allah, ini sedikit makhraj Inggris gitu ya. Faith. Tapi kalau teman-teman tahu kata faith kurang tepat, atau keyakinan juga kurang tepat. Kalau misalnya iman didefinisikan dengan keyakinan pun kurang tepat. Karena kalau kita ngomong faith, ngomong iman, iman itu di mana? Di sini. Maaf, kalau kita ngomong faith,
keyakinan, kita akan bilang keyakinan itu tempatnya di mana? Di sini, di hati. Maka kalau definisi iman yang sebenarnya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Maksudnya apa sih, Gini deh, ini analogi simple dari guru kita tercinta ya, Ustadz Abdurrahim Green. Beliau ngasih analogi yang bagus banget. Oh, bagaimana cara memahami, kan kita nggak ngerti nih apa maksud iman tuh mengimani dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Maksudnya apa? Nggak ngerti kan? Gini, analoginya simpel aja. Hafiz lagi ada misalnya lagi di pojok sana gitu ya. Terus saya bilang, Hafiz, di situ ada harimau. Apa yang harus Hafiz lakukan? Ketika melihat ada harimau, dia lari. Kenapa Ariza ngomong, Hafiz di situ ada harimau? Kenapa alasannya? Supaya Hafiz selamat dari harimau. Dan ketika A bilang, Hafiz di situ ada harimau, langsung di hati Hafiz, wah harimau ya. Dia pun bisa ngucapin, wah harimau, terus dia lari kan dari harimau tersebut. Dan kalau misalnya Hafiz kayak gini, ada bilang, Hafiz di situ ada harimau. Oh, harimau. Kenapa gitu? Makan, udah mati jadinya. Maka ketika kita bilang kita iman pada Allah, maksudnya seperti itu, bukan cuma percaya. Ibaratnya gini, ngomong di situ ada api. Apa maksud Ariza ngomong di situ ada api? Di situ ada api, maka jauhilah. Maka saat Ariza bilang berimanlah kepada Allah, maka maksud Ariza berimanlah pada Allah dengan beribadah kepadanya. Ngerti gak ini analoginya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika kita bilang saya beriman kepada Allah, itu nggak benar kalau misalnya kita tidak direalisasikan dengan amal perbuatan. Sama seperti ketika di sebelah kita ada api, terus kita ngomong, oh itu api ya, diem sampai dibakar, oh api. Masya Allah, api jadinya gitu ya. Ngerti kan teman-teman ya? Jadi itulah definisi iman. Yakin Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kita pun mengucapkan ya, amantu billah, aku beriman pada Allah, dan kita laksanakan perbuatan kalau emang kita beriman sama Allah. Oke, ini berusaha bahasanya dipersimpel. Kemudian teman-teman di sini mau ngasih ayat. Sekarang mau nanya lagi. Jangan akhwat ya, kasihan. Ikhwan aja grogi apalagi akhwat gitu ya. Apa arti dari Allah? Kita sering ngomong Allah. Apa arti dari Allah? Kalian tahu nggak nanti setelah Nabi Isa meninggal, Dajjal udah Pak Dajjal udah mati, Nabi Isa wafat, kemudian Yajuj dan Majuj juga udah mati, generasi kaum muslimin pun udah ditiup angin yang bertiup ke sela-sela ketiak kaum muslimin, akhirnya semua orang Islam mati. Di situ tersisa hanya orang-orang yang ngucapin syahadat tapi mereka nggak tahu artinya. Jadi mereka ngomong ini ada dalam hadis yang sahih, di mana nanti ada zaman di mana ada orang yang bilang kayak gini, aku mendengar kakek moyangku mengatakan kalimat tersebut, tapi aku nggak tahu maknanya. Jadi maksudnya apa? Mereka bilang bahwasanya kakek-kakekku ngucapin la ilaha illallah, tapi aku nggak ngerti maksudnya. Itu adalah orang-orang akhir zaman. Mereka ngomong Allah tapi mereka nggak tahu siapa itu Allah. Jadi jangan kira orang akhir zaman tuh nggak tahu Allah. Orang akhir zaman tuh tahu tentang Allah. Maksud akhir zaman tuh bukan yang sekarang. Kalau sekarang masuk akhir zaman, tapi yang maksud akhir zaman adalah nanti ketika Dajjal udah mati, Yajuj dan Majuj mati, Nabi Isa meninggal, kemudian matahari terbit dari barat, muncul Dabbatul Ard. Setelah itu semua beres, baru nanti ada sekumpulan generasi yang mereka tahu Allah tapi nggak tahu maknanya. Subhanallah. Maka Allah itu diambil dari satu kata, teman-teman. Apa coba kata tersebut? Ada yang tahu? Kalian mau pingin dikasih hadiah wae nih, Ariza udah mau buka dompet ya. Sudah ada yang ngacung, masukin lagi dompetnya gitu ya. Allah itu adalah dari al dan ilah. Sekali lagi, Allah itu adalah al. Kalau al dalam bahasa Inggris artinya the, the ya. Jadi Allah itu adalah gabungan dari al plus ilah. Al plus ilah digabung jadi Allah. Paham? Ya, sekali lagi, al plus ilah digabung jadi Allah. Ilah itu artinya apa? Nah, ini dia.
Definisi ilah itu indah banget teman-teman ya. Jadi saat kita ngomong Allah, kita sebenarnya lagi manggil siapa sih? Makanya disinilah tafsir dari Ibnul Qayyim indah banget ya. Yang dimaksud dengan Allah adalah zat. Teman-teman kalau ngomong zat jangan kepikiran sama kimia ya. Karena emang rada susah nerjemahin bahasa Arab ke Indonesia. Kayak misalnya dalam bahasa Inggris someone. Someone kalau di Indonesiain apa? Seseorang. Susah kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris saat ceramah, Allah is someone who give us something, gini nggak apa-apa. Tapi kalau diterjemahin ke Indonesia, Allah adalah seseorang, aneh kan jadinya ya. Ya ini karena faktor bahasa susah nerjemahinnya. Makanya ketika pakai zat ini mungkin yang lebih tepat. Tapi jangan kepikiran zat dengan kimia, nanti alkena, alkuna, alkadiena dan sebagainya ya, alkohol dan sebagainya. Jangan. Nah itu jangan mikirin zat yang seperti itu. Bukan, karena Allah itu beda dengan apapun. Gak bisa ya kita samakan dengan zat-zat yang ada di bumi ini. Jadi zat itu hanya sekedar bahasa aja supaya memudahkan. Allah, siapa itu Allah? Kata Ibnu Qayyim ya, Allah adalah zat, Tuhan yang satu-satunya yang patut kita sembah dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa harap dan rasa takut serta merindukannya. Maka saat kita memanggil Allah, kita tuh sebenarnya lagi ngomong apa? Allah, ya Allah. Sebenarnya ketika kita bilang ya Allah, kita tuh lagi ngomong, wahai Tuhan yang satu-satunya yang patut kusembah dengan rasa takut dan harap serta rasa cinta dan ketawaduan. Maka sangat aneh ketika kita ngomong Allah tapi kita maksiat. Jadi kita tuh ngomong ya Allah tapi kita maksiat juga. Padahal arti dari Allah sendiri adalah zat yang tidak patut oleh kita dihianati. Subhanallah, ini dalam banget maknanya. Jadi kalau kita udah tahu makna dari Allah, yaitu Tuhan yang satu-satunya yang patut kita sembah dengan rasa cinta, harap, takut, dan rindu serta tawadu, maka saat kita bilang Allah, ingat tuh dengan 5 poin tadi. Kalau kita bilang Allah, oh itulah dia yang patut kusembah dengan rasa cinta, harap, takut, tawadu, dan rindu untuk bertemu dengannya. Maka kalau kita bilang Allah tapi kita maksiat juga, berarti kita belum sempurna keimanannya. Bukan berarti kita kafir, enggak ya. Kita ya semuanya, siapa di antara kita yang enggak maksiat coba. Cuman keimanan kita turun kalau kita lagi dosa. Saat kita tobat naik lagi imannya, seperti itu. Oke? Itulah pembahasannya. Masih ada beberapa hadis lagi, cuman ngebahas hadisnya secara singkat aja karena enggak mau terlalu ngejelimet. Takutnya teman-teman jadi bingung. Tapi buat teman-teman yang emang enggak ngasih di sini, enggak jadi deh. Bisa jadi pingin masuk grup ini gitu ya. Karena grup ini khusus cuma maksimal buat 10 orang gitu. Jadi nggak bisa masukin. Ya, teman-teman jangan lupa ya yang suka hadir di sini bisa pertama add official account line, ID-nya @pemudasurga. Ya, pakai line @pemudasurga atau Instagram mungkin bisa kedua, tapi Arizal lebih fokuskan ke Abu Takeru. Itu Instagram Arizal Abu Takeru. Nanti teman-teman bisa nge-add, kemudian bisa ngomong tuh, saya ingin masuk grup diskusi dong, atau grup tanya jawab. Karena Arizal ngelihat orang-orang yang hadir di kajian secara live langsung itu biasanya orang-orang yang semangatnya tinggi dan punya banyak pertanyaan. Cuman kalau ditanya di official account kadang-kadang nggak dijawab. Ya karena itu bagi teman-teman yang di sini bilang aja di official account @pemudasurga, bilang admin saya pengen masuk ke grup Abu Takeru dong. Nanti masuk insya Allah ada syarat-syarat ringan yang lumayan banyak yang gugur gitu ya, padahal syaratnya udah ringan banget. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita ngebahas beberapa hadis sebagai penutup teman-teman ya. Oke. Mana ini teh? Sebentar ya. Ya Allah. Kita tahu. Nah ini dia nih. Kemarin kita udah ngebahas hadis ini. Kita sedikit ngulang lagi, cuma 2 hadis lagi kok yang kita akan bahas. Ya, nggak cuma 1 hadis ini aja. Yaitu Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah
yang dia berharap wajah Allah dengannya. Maksudnya apa? Ada orang ucapin la ilaha illallah yang dia yakini dengan hatinya, kemudian dia laksanakan juga konsekuensinya, yaitu beramal soleh. Dia ngucapin itu benar-benar tulus karena Allah sambil terus berjuang untuk beramal soleh. Kalau ada dosa dia tobati, maka orang semacam ini, kata Allah harap, kata Nabi SAW, diharamkan atasnya neraka. Gimana dong kalau kita ngucapin la ilaha illallah nih, tapi kita masih banyak maksiat. Emang maksiat yang kulakukan bukan maksiat syirik atau kufur seperti percaya ramalan bintang. Saya emang nggak ngelakuin dosa itu, tapi saya ngelakuin dosa-dosa lain. Ya dosa tetap dosa. Masih rutin nonton film Korea gitu ya. Tobat dari Korea nonton film Jepang gitu ya. Tobat dari Jepang nonton film barat, nanti ada Spider-Man tahun 2017 gitu ya, pada pengen nonton dan sebagainya. Gimana nih, saya ini udah Islam tapi saya maksiat terus nih, ini hukumnya kayak gimana? Maka kalau kita Islam banyak maksiat, udah bahas ya, pekan lalu udah belum, inget gak? Nanti di hari kiamat ada mizan. Mizan itu daun timbangan yang punya 2 daun, yang mana timbangan ini itu raksasa yang bisa dipakai buat timbang langit dan bumi. Itu timbangan raksasa. Dan timbangan ini nanti akan disimpan amal kita. Jadi yang bakalan disimpan tuh apa di timbangan, tahu nggak? Yang bakalan disimpan tuh bukan cuma amal, badan kita juga bakalan ditimbang. Ya, tapi bukan berarti udah biar berat jadi banyak makan gitu ya. Enggak, justru banyak makan bisa meringankan kebaikan kita di hari kiamat. Ayo gitu ya. Karena udah gak usah ngebahas itu, kasihan gitu. Ini jangan ngelihat ke orang-orang yang badannya gendut, karena nggak semua orang gendut tuh karena banyak makan. Ya nggak semua orang. Jadi selalu berhusnudzon, oke? Nah, di hari kiamat kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang ditimbang tuh ada 3. Badan kita, kitab amal kita, dan juga amal kita. Itu 3-tiganya akan ditimbang. Ya. Nah, kemudian kalau dosa kita ada 4 tipe, ya. Kalau pahala kita lebih berat, maka dijamin masuk surga tanpa ada siksaan sama sekali. Sekali lagi, kalau pahala kita lebih berat, maka dijamin masuk surga tanpa siksaan sama sekali. Berdasarkan firman Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Di surah Al-Mu'minun di atas ayat ke-90-an ya, atau 100-an, di situ Allah berfirman, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi, kalau kita muslim banyak dosa, tapi ternyata amal soleh kita lebih banyak dari dosa kita, maka akan masuk surga langsung tanpa siksaan. Itu pertama. Kedua, kalau amal soleh kita dengan dosa kita sama persis, maka kita akan menjadi orang yang paling lama di padang mahsyar. Orang sebagian ada yang udah masuk surga duluan, ada yang udah masuk ke neraka. Dan kita kalau sama amal soleh dan amal buruknya sama persis, kita akan diam di hari kiamat sampai semua orang habis. Semua orang udah masuk surga, yang neraka masuk neraka, yang tersisa tinggal kita. Kita akan ditempatkan di mana? Ashabul A'raf. Allah berfirman di surat ke-7 ya. Surat ke-7 itu ada di ayat ke-40 sampai 50-an. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati assalamun 'alaikum. Ashabul A'raf itu, Al-A'raf artinya apa? Tempat tertinggi. Kita nggak bisa ngebayangin tempat tertinggi yang dimaksud gimana. Kan surga di atas, neraka di bawah. Apakah Al-A'raf itu di tengah-tengahnya? Kita nggak tahu. Yang jelas Ashabul A'raf, manusia yang sama amal soleh dan amal buruknya sama persis, mereka akan tinggal di Al-A'raf ini di hari kiamat. Kemudian mereka akan melihat ke penghuni surga, mereka bilang assalamualaikum.
lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka pingin masuk surga tapi belum bisa masuk, kata Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan setelah mereka melihat ke penghuni surga bilang assalamualaikum, itu ya, mereka pingin masuk tapi belum bisa. Sama Allah dibuat ashabul a'raf ini ngelihat ke neraka. Pas ngelihat ke neraka, ashabul a'raf ini ngomong, ya Allah, jangan kau golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, ya Allah. Jangan masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah. Sampai akhirnya Allah berfirman apa? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Indah banget. Jadi setelah mereka ngelihat ke penghuni surga belum bisa masuk, ngelihat penghuni neraka takut masuk ke neraka, akhirnya Allah berfirman kepada penghuni neraka, kalian melihat nih orang-orang yang ada di ashabul a'raf ini, kalian kira mereka ini orang-orang yang tidak akan diberi rahmat oleh Allah? Dan Allah langsung ngomong kepada al-a'raf, kepada penghuni al-a'raf, udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian masuk ke dalam surga, gak perlu sedih, gak perlu takut. Jadi ashabul a'raf adalah orang yang paling terakhir masuk surga, sekumpulan manusia yang paling terakhir masuk surga tanpa siksaan. Sekali lagi, garis besarkan, tanpa siksaan. Kita udah ngebahas berapa orang? 2 ya? Padahal tadi ada orang yang kesatunya. Jadi ini sebenarnya orang ketiga. Kalau orang kesatunya adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Yang 4,9 miliar yang kita udah bahas di SMA Negeri 1 Bandung ya. Teman-teman bisa ngedenger di materi Al-Kabair episode ke-0 atau Tauhid episode ke-1 ya. Judulnya apa? Oh 3. Oh iya, episode ketiga. Jadi kan kita loncat dari episode 0 Wahaboy. Episode ke-1 apa? Hah? Oh, The Ten Commandment. Terus habis itu loncat ke episode ketiga, masuk surga, jalur VIP. Nah, terus sekarang baru mundur ke episode kedua gitu ya. Nah, itu silakan bisa didengar ya. Jadi orang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang kedua orang yang masuk surga ada hisab tapi nggak pakai azab. Ya, yaitu orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Orang ketiga orang yang sama amal soleh dan dosanya persis. Sedangkan manusia keempat adalah orang yang amal solehnya lebih ringan daripada dosanya. Mereka masuk mana? Nah, khusus buat orang yang keempat, kita nggak bisa bilang, wah mereka masuk neraka. Enggak. Untuk orang yang keempat ini, yaitu orang Islam yang punya banyak dosa, bahkan lebih berat daripada amal solehnya, maka keyakinan seluruh ulama ahlu sunnah, ya, seluruh ulama yang lurus akidahnya, mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa orang-orang tersebut tapi nggak selamanya di neraka karena masih punya iman. Kalau Allah menghendaki juga, Allah menyiksa dengan keadilan, nggak zolim, nggak ada. Allah nggak punya sifat az-zalim, nggak ada. Allah itu adil. Ketika menyiksa hambanya di neraka yang muslim tapi banyak maksiat, itu karena keadilannya. Jadi kita mau yang mana? Pilihnya yang ke-1. Kalau nggak ke-1 minimal yang kedua. Kalau nggak yang kedua, na'udzubillah, kalau harus yang ketiga, itu bayangin 50.000 tahun dulu kita nunggu untuk masuk surganya, baru masuk surga. Kalau kita jadi orang yang keempat, berharaplah jadi orang yang keempat tapi yang langsung diampuni tanpa harus ke neraka dulu. Jadi kalau untuk orang yang keempat ini berada di bawah kekuasaan Allah, berada di bawah kehendak Allah, belum pasti masuk neraka. Tapi kalaupun ada yang masuk neraka, sebagaimana terangkan dalam perjalanan akhirat, nanti bakalan ada sekumpulan manusia, orang-orang yang udah masuk surga itu akan bilang ke Allah, ya Allah, di mana saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, haji bersama kami? Akhirnya Allah akan berfirman, turunlah ke neraka, ambillah dari neraka orang-orang yang memiliki keimanan sebesar biji sawi. Akhirnya orang-orang yang ada di surga akan turun ke neraka dengan dilindungi tubuhnya sehingga gak kebakar, dan mereka akan ngambil saudara-saudara mereka untuk dibawa ke surga. Inilah indahnya ukhuwah Islamiyah itu sampai akhirat. Tapi untuk orang non-Islam selamanya di neraka. Kalau sekali lagi, kalau ada yang bilang, oh kok dalam agama Islam diskriminasi sih?
Masa cuma orang Islam doang yang bisa masuk surga? Masa orang non-Islam gak bisa masuk surga? Kok Islam diskriminasi banget sih? Jawabannya apa? Tanya aja ke orang yang agama selain Islam. Keyakinan mereka apa? Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara wa qalatil yahudu wan nasara, bukan ini. Sebentar ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata orang Yahudi nggak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi. Kata orang Kristen nggak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Kristen. Kan ini keyakinan masing-masing, jadi jangan ngerasa didiskriminasi. Ini kan keyakinan kita. Nggak ada yang masuk surga kecuali orang Islam. Kalau orang non Muslim, ya mereka nggak usah sakit hati, kan mereka punya keyakinan sendiri. Apa keyakinan mereka? Misalnya, maaf, ini bukan isu sara, ini cuma ngebahas dari sudut pandang kita. Orang Kristen, kata Allah dalam Quran, mereka berkata, tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali orang Kristen. Ya udah, silakan keyakinan mereka. Ini bukan diskriminasi, ini adalah keyakinan masing-masing. Nanti di hari kiamat, lihat yang benar yang mana. Dan kita mah yakin kalau kita di atas kebenaran dengan ayat-ayat Quran yang jelas, menyampaikan kebenaran, bagaimana ayat Quran sesuai ilmiah banget. Oh, Masya Allah, ini semua kita yakin dengan kebenaran Islam. Ya, kalau yang lain kita nggak maksa. Doainnya teman-teman ya, Senin Arizal ngisi ceramah di depan orang Islam dan kafir. Jadi bareng-bareng ini kajiannya, orang Islam dan non Muslim ikut hadir di kajian Arizal ya, semoga ada 1-2 orang gitu masuk Islam gitu ya. Syukur-syukur kalau semuanya masuk Islam kan, alhamdulillah gitu ya, bisa jadi amal jariah. Ya semoga dikasih kekuatan biar bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Ngisinya di mana? Di stand tahu? Stand Cimahi. Di situ nanti orang Islam sama non Muslim hadir buat ngedengerin ceramah Arizal, insyaallah. Ya semoga Allah kasih hidayah. Ya tapi nggak tepat ya kalau teman-teman ceramah di depan orang-orang non Muslim langsung bilang, ketahuilah orang-orang kafir non Muslim pasti akan masuk neraka. Jangan di awal nyampainya, itu baru ngedengerin langsung kabur ya. Nabi SAW tuh ngancem dengan ancaman neraka ke orang-orang Quraisy, tapi itu kan setelah beberapa tahun dakwah dulu, dakwah tauhid dulu. Kemudian pas udah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, baru beliau naik ke Bukit Sofa terus mengatakan, wahai kaum Quraisy, apakah kalian akan percaya? Apa pendapat kalian kalau aku memberitahukan kepada kalian bahwasanya di belakang ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Mereka bilang, kami akan percaya karena kami tidak menemukan dirimu sebagai seorang pendusta. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa coba ucapan beliau? Beliau nggak ngomong kalian masuk neraka kalau kalian kafir, tapi beliau bilang apa? Maka aku diutus untuk memperingatkan kalian dari azab yang pedih. Beliau cuma bilangnya aku memperingatkan kalian dari azab yang pedih, bukan kalian akan masuk neraka. Beda nggak kalimatnya? Beda. Di situ ketika ngomong aku diperingatkan, aku diutus untuk memperingatkan kalian dari azab yang pedih. Di situ dari sisi psikologinya juga beda gitu dengan kalian masuk neraka. Beda itu ya, beda. Dan inilah indahnya bahasa hadis dan ayat-ayat Quran, subhanallah. Orang-orang yang ngeyel terus dalam kekafiran, ya mereka bisa dibilangin, kalau kamu nggak mau beriman juga, kamu bisa masuk neraka. Itu untuk orang-orang yang ngeyel. Yang ngeyel itu artinya stubborn. What's the meaning of stubborn, man? Stubborn itu keras kepala. Tapi buat orang-orang yang ini non-muslim, hadir di kajian, pengen ngedengerin, pengen mencari kebenaran, orang-orang semacam itu justru harus dilemah lembutin. Karena dengan kelemah lembutan itulah insya Allah dakwah akan lebih mengena. Oke, dan ini tadi hadisnya udah disampaikan ya tentang neraka dan surga. Kita yakin surga itu kekal, neraka juga kekal. Tapi adapun orang Islam yang masuk neraka itu tidak kekal ya, jadi akan ditarik ke surga. Sehingga teman-teman, banyak orang-orang yang salah nafsirin Quran tuh. Mereka bilang, wah masa orang yang udah masuk neraka bisa masuk surga sih? Itu nggak sesuai dengan ayat-ayat Quran dong. Jawab, kamu nafsirin Quran jangan seenaknya. Ayat Quran tuh harus ditafsirin juga dengan hadis. Sedangkan di hadis itu ada hadis yang derajatnya udah mutawatir, sahih. Sepakat ulama orang Islam sebagian akan ada yang masuk neraka karena dosa-dosa besarnya, tapi tidak selamanya. Mereka akan ditarik ke Allah untuk ke surga juga setelah dosanya habis atau karena syafaat, gitu ya. Terus kemudian sekarang hadis terakhir
kayaknya hadis yang terakhir di bab ini sampaikannya pekan depan aja biar lebih enak, karena hadisnya ngena banget, cuman nggak enak kalau disampaikan sekarang. Jadi mending sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Alhamdulillah udah banyak pertanyaan yang masuk. Semoga ini ngelihat alhamdulillah teman-teman makin banyak yang hadir ya. Semoga dapat pahala besar insyaallah. Ini ada yang udah ngebooking tempat bisa pertama ya. Kalian tuh sengaja ya ke depan-depan sini tuh ya, masya Allah. Nanti acara mah kalian aja di belakang semua gitu ya. Oke. Kenapa? Oke, ngasih tahu tidak boleh membooking tempat di dalam masjid kecuali kalau dia udah punya wudhu ya, dan dia duduk di spot itu, kemudian dia batal, baru dia boleh nyimpen tas di situ, terus dia balik ke tempat wudhu. Pas dia balik ke masjid lagi, itulah tempat dia. Dan gak boleh misalnya ada orang yang nyerobot gitu ya, itu malah ditempatin, itu kita bisa, mas maaf tadi saya di sini, itu boleh. Tapi kalau kalian belum punya wudhu, terus kalian bilang nitip tasnya di sini ya, nanti jangan ada yang nempatin ini nggak boleh kalau kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah. Sip, kita adakah orang yang masuk surga langsung dipindah ke neraka? Gak ada. Berani sumpah demi Allah, hadis yang membicarakan tentang ini hadisnya palsu. Tahu nggak hadisnya? Ada orang tua yang udah masuk surga, kemudian anaknya tuh yang bilang ke Allah, ya Allah, orang tuaku dulu nggak ngajarin aku agama ya Allah. Akhirnya orang tua yang di surganya ditarik ke neraka. Demi Allah, berani sumpah di hari kiamat kalian akan ngelihat hadis ini palsu. Paling kalau dari neraka ke surga iya, tapi kalau dari surga ayahnya udah di surga terus ditarik ke neraka, gak ada. Orang yang udah masuk surga gak akan pernah lagi keluar darinya, berdasarkan kesepakatan ulama. Oke, jadi gak ada ya orang yang udah masuk surga terus keluar dari surga menuju neraka, itu gak ada. Yang ada paling ke nerakanya buat nyelamatin, itu juga ya. Apa benar tidak akan masuk surga kaum sebelum Nabi Muhammad SAW? Sebelum semua kaum Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kalau iya, apa ada umat Nabi SAW yang jadi ashabul a'raf? Bagus pertanyaannya nih, bagus. Pertama, betul, tidak ada yang masuk surga dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat beliau masuk surga. Tapi gimana kalau ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke ashabul a'raf? Belum nemu fatwanya, nanti aja coba ya. Jangan dicoba ya. Maksudnya di hari kiamat lihat aja langsung. Ya, kita semoga nggak termasuk ashabul a'raf ya. Jika imam sudah salam sedangkan bacaan tasyahud kita belum selesai, apakah tetap ikut salam atau harus menyelesaikan bacaan? Gini, kalian ikut pendapatnya yang rukun sampai mana? Kalau kalian berpendapat bacaan rukun tasyahud adalah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kalau kalian udah selesai ngebaca itu, terus kalian mulai baca sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, si imam salam, maka kalian harus ikut langsung salam. Tapi kalau kalian berpendapat kalau tasyahud itu bacanya harus sampai ke fil alamina innaka hamidum majid, maka kalau imam udah salam padahal kita belum sampai fil alamina innaka hamidum majid, maka kita harus selesaikan dulu sampai sana. Paham? Jadi kita harus ngelihat dulu kita ikutnya pendapat yang mana gitu ya. Oke. Apakah ada doa khusus yang dibaca setelah selesai sholat duha? Gak ada, karena hadisnya doif tentang doa setelah sholat duha. Tapi boleh kok doa apapun, beres sholat duha, beres sholat sunnah, kita baca doa apapun boleh. Tapi bukan doa yang terkenal dengan doa ba'da duha, karena hadisnya doif itu ya. Bagaimana hukumnya wanita yang haid kemudian dia berwudu sebelum mandi wajib? Wanita haid kemudian dia berwudu sebelum mandi wajib. Dalam tata cara mandi wajib memang ada salah satunya adalah wudhu di awal baru mandi, tapi ini nggak wajib kok. Jadi yang penting dalam mandi wajib adalah membasuh seluruh anggota badan. Kalau nggak disertai wudhu di awal itu pun nggak apa-apa ya. Gimana kalau pas lagi mandi wajib, saya udah wudhu nih di awal, pas sudah selesai wudhu, habis itu mandi. Pas mandi kan sabunan megang kemaluan lagi. Nah kalau kayak gitu batal wudhunya, bukan batal mandi wajibnya. Jadi gini, misalnya kalian nih pas mandi wajib, kalian yang cewek atau yang cowok nih baru junub, terus kalian
ngikutin sunnah kan wudhu dulu ya, sebelum mandi wajib wudhu dulu, tapi bagian kakinya jangan dulu dibasuh, bagian kakinya di akhir. Kita wudhu semua, setelah selesai wudhu kita mandi. Pas lagi mandi, pas sabunan kena kemaluan, ya nggak apa-apa, nanti tinggal wudhu lagi di akhir. Itu makanya kalau Arizal biasanya wudhunya di akhir, setelah beres selesai pakai sabun dan sebagainya, baru Arizal wudhu, beres kan jadinya gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau emang mau ngelakuin sunnah wudhu dulu sebelum mandi, emang itu ada sunnahnya ya. Oke, nah Pak Arif? Siva nanya. Oke, Teh Syifa nanya, istri Arizal. Kalau misalnya kita udah merasakan bahwa sudah gugur masuk surga tanpa hisab, tapi kita masih berharap masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa di neraka sedikit pun, itu boleh nggak? Gimana? Jadi kita udah merasa kita udah. Oh iya. Kita udah gagal jadi 4,9 miliar yang masuk surga lewat jalur VIP gitu ya. Karena kita udah ngerasa gagal karena melakukan pembatal VIP tersebut. Boleh nggak kita masih berharap? Boleh. Karena masuk surga tanpa hisab dan azab tuh banyak jalurnya. Bukan cuma lewat jalur VIP yang dibahas dalam ceramah 4,9 miliar Abu Takeru, bukan. Tapi ada juga wanita ngelahirin, meninggal, itu masuk surga tanpa hisab. Kita meninggal dalam kondisi tenggelam, masuk surga tanpa hisab. Meninggal karena terbakar, masuk surga tanpa hisab. Meninggal karena TBC, masuk surga tanpa hisab. Meninggal karena sakit perut, masuk surga tanpa hisab. Masih banyak jalur-jalurnya, ya. Meninggal karena itu gimana? Karena apa? Ya, masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Itu dalil-dalilnya ada, ya. Orang yang meninggal karena sakit perut itu syahid, ya. Ariza, boleh nggak main kartu? Tapi permainannya itu ada karakter Tuhan, pembunuh, penyelamat. Gak usah ditanya, gini mah udah jelas, gak boleh ya. Gak boleh kayak gitu mah jelas. Gak usah nanya ke ustadz siapapun, pasti sepakat ulama jawabannya haram ya. Adakah orang yang paling lama di neraka masuk ke surga? Ada. Udah bahas ceramah ini ya. Mudah-mudahan nanti akan dibahas lagi ya, tentang orang yang paling lama di neraka, terus nanti ujung-ujungnya masuk surga. Apakah surga dan neraka itu tingkatannya? Ada tingkatannya, ada. Kalau surga tingkatannya 100, sedangkan pintunya ada 8, ya. Sedangkan kalau neraka nggak diketahui dengan jelas berapa tingkatannya, tapi pintunya ada 7, ya. Akan mau sebanyak pahala kita di bawah nanti yang membuat Allah memberi rahmatnya pada kita untuk masuk surga. Lalu kita masuk surga itu dengan tingkatan sesuai dengan rahmat Allah. Secara umum kita masuk surga berdasarkan amal soleh yang kita lakukan. Itu ada hadisnya tadi ya. Nggak bahas, udah dibahas di SMA 5. Tapi itu tidak menghalangi Allah dari memberikan rahmatnya yang lebih. Jadi bisa aja Allah ngasih kita tingkatan yang lebih tinggi daripada derajat amal soleh yang kita lakukan, gitu ya. Oke, kayaknya sampai situ aja. Save tenaga dulu ya, karena nanti harus isi lagi ba'da maghrib. Kita di sini masih ada 25 menit sini sampai nunggu maghrib. Insya Allah kita sholat berjamaah. Terus habis itu yang masih mau ngobrol sama Arizal lebih privat lagi, paling sekarang nanti habis maghrib soalnya langsung isi di masjid apa tadi deh. Materinya tentang saran Arizal sih bagi adik-adik yang udah ngedengar My Hijrah Adventure nggak usah ikut lagi ya, karena takutnya bosan. Tapi bagi yang emang pengen hadir ngedengerin ceramah tersebut, silakan kalau emang nggak bosan ya. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa hari Minggu ada ceramah lagi di Masjid Al-Furqan UPI ya, lantai 4 jam 4 sore. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.